Di sebuah pasiliran, kuburan bayi dalam pohon tara ini kendati begitu lemah. Tubuh ibu tidak pernah menolak memeluk anak-anaknya. Lola Toding, salah seorang dari penghuni pasiliran itu, melihat Runduma, seorang toka Pua yang meninggal entah sebabnya. Boleh masuk? Bagi Tomaka, tak ada yang lebih hina dari salah bertutur kepada toka Pua. Maaf, sudah seminggu saya di sini. Tapi saya merasa sangat asing dengan tempat ini. Saya dan anak-anak ibu yang lain juga minta maaf. Kau tahulah kami hanya Tomaka, bahkan ada Tobuda. Tak seberapa nyali kami untuk melancangi kaum junjungan sepertimu. Di dunia mungkin saya junjungan, tapi di sini berbeda. Lola Toding. Lola makin bingung dengan situasi ini. Namun, ia langsung menyadari bahwa ibunya lah yang memberitahunya. Ceritalah. Jangan sampai yang lain tahu. Kau bisa menjaga rahasia kan? Tongkonan tampak gegap malam itu. Suara-suara riuh, wajah-wajah penuh peluh. Orang-orang terlibat berbicara. Sesaat situasi menegang ketika seorang lelaki parubaya memegang leher baju pemuda yang wajahnya kusut. Kamu punya anak yang berzina! Apa saya? Yang berzina! Betul, ayah dan ibuku berpacaran. Bukan lantaran mereka saling mencintai sehingga ada takdir padanya. Bukan, seperti yang aku ceritakan tadi, orang tuaku kedapatan saling melakukan hubungan itu di semak belakang Tongkonan sebelum resmi menikah. Untung yang menemukan mereka kerabatku, sehingga tak ia sebar kabarnya ke penjuru kampung. Awan Agustus nampak di langit Toraja. Lola duduk di antara kamar, melempar tatapan sejauh mungkin. Toraja akan riuh. Ia dengar kabar, keluarga Alodopang akan mengadakan rambu solo untuk mayat tanggungannya yang masih dalam rumah sakit Tongkonan. Bukankah bagi kita anak-anak ibu, surga kecil adalah senyuman kerabat? Atau kau ingin bertemu dengan orang tuamu? Ikutlah denganku Runduma. Aku yakin acaranya pasti meriah. Akan ada puluhan kerbau yang dipotong. Babi juga pasti banyak. Batin Lola. Toding. Maksud saya Lola. Ada apa? Ingin melanjutkan yang tak sampai waktu itu? Kamu punya waktu? Silakan. Ayahku adalah golongan bangsawan tertinggi, sama seperti ibuku. Kayal pesta pernikahan mereka harus dirayakan mewah di rumah mereka. Tapi kematianku berawal dari sana. Meskipun bukan pokok perkaranya, namun pernikahan mewah itu yang membuatku mati sebelum sempat merasakan kehidupan di dunia. Sama sepertiku, sama seperti anak-anak ibu yang lain. Pernikahan mereka lancar, sampai suatu saat aku lahir dan berusia 5 bulan. Semuanya berakhir begitu saja. Mereka tak pernah akur secara rahasia itu terbongkar. Sebagai seorang bangsawan, ayahku harus membayar mahar dengan 12 ekor kerbau dewasa untuk menyunting ibuku. Jadinya ia harus menguti uang dari kiri kanannya, tentu dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi sing marah, memukuli dan memaki ibuku. Aku sial malam itu, Lola. Napasku berat malam itu. Kau ingat semuanya? Tidak semua, tapi beberapa kejadian menjelang kematianku masih teringat jelas di kepalaku. Tapi tak ada yang mendengar. Kupikir semuanya telah kalap dalam gelap. Jadi kematianmu hanya disaksikan oleh ayah serta ibumu? Tidak juga. Saat Tuhan membawa arwahku, aku sempat melihat Tante Molly, adik perempuan ayah.
menangisiku, dan telah kaku di gendongan ibuku. Runduma kembali menutupi mukanya. Kepalanya terarah ke bawah. Dia tetap di posisi itu untuk waktu yang cukup lama. Lola di sisi lain hanya menatapnya secara iba. Namun hatinya merasakan kehangatan dan kebersamaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Terasa aneh baginya, tetapi menyenangkan. Aku tak punya siapa-siapa lagi, Lola. Ada kami dan ibu. Jangan begitu. Pagi berkabut itu yang harusnya menjadi dingin, justru terasa hangat bagi mereka. Runduma, kau datang padaku pagi itu dengan wajah yang menyimpan banyak cerita. Aku tahu itu, batin Lola. Keesokan harinya, Lola, kamu tahu siapa yang menjadi pemandu terus-terus itu? Tidak, Itu tuh. yang pakai baju biru. Bukan. Oh, itu tuh pasti yang pakai baju hitam. Iya, itu ayah. Ayah menyambi menjadi pemandu saat bulan-bulan wisata. Di saat hari-hari biasa, ia hanya menggarap sawah. Lihat, dia tahu banyak tentang ibu. Ia bekerja sejak lajang. Pantas. namun pagi selanjutnya justru terasa berbeda. Hari ini dibangunkan oleh ibu. Pasiliran gempar. Ibu murka. Anak-anaknya ketakutan. Getahnya mengucur deras menjadi air mata. Lola, kau di mana, Lola? Suara ibu bergetar memanggil Lola. Namun, Lola tidak bisa menyahut, sekalipun ia merinding mendengarnya. Kau di mana, Lola? Mengapa kau pergi? Aku mencintaimu, Lola. Suaramu membuat debaran aneh itu kian menjalariku. Kau mencintaiku juga, Runduma? Ibu masih murka. Hampir tumbang tubuhnya lantaran tak dapat memendam dendam. Ia kehilangan anaknya. Semalam, tanpa ada yang tahu, ayah Runduma membawa mayat Lola yang hanya tulang berbalut belulang. Ia menjualnya seharga ratusan juta rupiah kepada turis yang kemarin ia temani. Sekeras mungkin, Lola teriaki Runduma yang masih bersimpu di balik Lola yang kini kosong. Dari sini, antara surga dan pasiliran arwah Lola tergantung tak jelas. Sebab tubuh Lola tak lagi menyatu dengan ibu. Lola mencintai Runduma. Tapi sayang, ia yakin Runduma tak mendengarnya. Ya Allah,